warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan Dialog Malam bersama saya, Sandra Andriani. Ya, pemirsa, tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran pers memberikan dampak yang begitu luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Melalui pers, masyarakat juga bisa mengetahui berbagai informasi ataupun peristiwa yang ada di dalam maupun di luar negeri. Dan dalam negara demokrasi, pers pun juga berperan sebagai alat kontrol bagi pemerintah, di mana juga memiliki hak untuk mengkritik berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, dan malam hari ini, spesial di Hari Pers Nasional, kita akan membahas mengenai pers yang harus tetap menjadi pilar keempat demokrasi bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini akan saya sapa. Pertama ada Pak Agung Darmajaya selaku Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam, sehat semua yang hadir malam ini, para pemirsa Badar TV juga selamat malam. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami. Sama-sama. Baik, saya akan sapa juga yang kedua yaitu Ibu Eni Mariani sebagai Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Vkom Universitas Padjadjaran. Selamat malam Bu Eni. Selamat malam, Sandra. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah, sehat di masa pandemi. Sehat di masa pandemi. Semoga selalu sehat hingga pandemi ini berakhir ya Bu ya. Amin, amin. Oh, ya. Selamat kepada para pemirsa Badar TV. Baik, Bu Eni dan juga Pak Agung berkaitan dengan Hari Pers Nasional pada malam hari ini, saya ingin ke Pak Agung dulu. Pak Agung, menurut Anda bagaimana perkembangan pers sejauh ini? Ya, saya terima kasih. Satu kehormatan hari ini bisa hadir bersama Bu Eni, terutama ini senior saya. Walaupun jarang jumpa, tapi kiprahnya Bu Eni sudah kemana-mana gitu kan. Mbak Sandra juga terima kasih, para pemirsa Badar TV yang saya cintai. Kalau bicara tentang pers, memang rasanya sesuatu yang menarik dan barangkali dianggap seksi. Pers ini pasca reformasi, di mana munculnya undang-undang pers. Kurun waktu yang sekian lama sebelum tahun 98, eranya pers yang di mana pada waktu itu dianggap sangat-sangat terbelenggu, kemudian bersyukur di 98 yang waktu itu notabene eranya belum era produknya legislatifnya reformasi, tapi menghasilkan undang-undang pers yang menurut saya, menurut kami, terutama komunitas pers, sudah sangat mengakomodir terkait dengan kebebasan pers. Kalau melihat kurun waktu dari 98 sampai hari ini, sekali lagi pasca lahirnya Undang-Undang Pers 499, pers mungkin dianggap seksi bagian orang, sehingga tumbuh, berkembang, menjamur di mana-mana, yang hingga hari ini perkembangannya cukup pesat, tidak hanya media mainstream, cetak terutama, tapi juga sudah merambah media online yang tumbuh pesat di mana-mana. Sekali lagi ini barangkali apapun ceritanya, kalau tidak ada peran teman-teman mahasiswa, salah satu diantaranya di era reformasi, maka kami juga komunitas pers tidak juga merasakan bagaimana kebebasan pers yang sekarang sedang kita nikmati dan rasakan. Itu barangkali, Mas Andra. Oke, sekarang saya ingin ke Bu Eni. Bagaimana perkembangan pers sejauh ini menurut Anda, Bu Eni? Menurut saya pers ini di kita ini sekarang memang punya peluang yang sangat besar ya. Karena tadi seperti kata Pak Agung, ada situasi di mana sejak 98 kita punya ruang yang lebih besar untuk pers. Walaupun nanti kalau kita bicara perkembangannya sampai hari ini, kita juga mengalami dinamika yang tidak terlalu menggembirakan juga ya. Kekhawatiran itu ada. Tapi pada dasarnya saya melihat perkembangan pers ini akan terus artinya sangat menjanjikan karena peningkatan kelas menengah ini kan semakin tinggi ya. Jadi tentu saja dengan kelas menengah yang semakin meningkat di Asia terutama dan termasuk juga di Indonesia, maka kebutuhan atau kesadaran masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam konteks ini produk jurnalis dari pers itu sangat-sangat meningkat menurut saya. Begitu pula perkembangan teknologi ya, komunikasi yang juga memberi
peluang besar berkembangnya pers Indonesia seperti tadi dikemukakan oleh Mas Agung, bahwa sekarang perkembangan media online juga sudah sangat cukup tinggi ya. Akan tetapi menurut saya tantangannya juga berat ya di berbagai aspek ya, karena perkembangan teknologi ini juga berimplikasi pada ekosistem industri ya, industri media yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem produksi, distribusi, dan pola konsumsi halayak ya. Selain juga dinamika sosial, ekonomi, politik yang terus berkembang ya. Jadi kita tidak stuck bahwa memang awal reformasi, saya sepakat dengan Mas Agung, betul kita mendapat ruang yang cukup leluasa ya. Tapi hari demi hari dinamika politik dan mungkin sosial ekonomi juga membuat kita juga perlu menyikapi tantangan yang ada ya. Misalnya bahkan sebuah riset mengatakan bahwa industri media kita sudah sampai pada situasi yang oligarki ya, yang akan berpengaruh juga pada perkembangan pers. Jadi menurut saya selain peluangnya tinggi, besar, dan itu memang terlihat, tapi tantangannya juga semakin meningkat. Itu saja. Tantangannya juga semakin meningkat. Bu Eni, menurut Anda, pandangan Anda sejauh mana para jurnalis saat ini menjaga independensi marwah sebagai pilar keempat demokrasi? Ya, terkait dengan independensi jurnalis, saya pikir tidak lepas dari konteks dunia pers kita ya. Bagaimana ekosistem industri medianya ini yang menurut saya terus terang pengamatan saya lebih berorientasi kepada ekonomi ya, sehingga ekosistem media ini memposisikan para jurnalis ini hanya sebagai pekerja ya, yang pekerja yang sangat tergantung pada kelangsungan hidupnya dan juga kelangsungan institusinya ya, dan juga ada dalam kuasa pemilik ya, yang tentunya tadi yang berorientasi pada keuntungan. Jadi buat saya tidak dapat dipungkiri bahwa idealisme yang dimiliki para jurnalis juga mendapat tantangan ya, walaupun mereka sadar bahwa ketika independensi mereka baik secara ekonomi maupun secara politik tidak punya ruang yang besar, maka menurut saya ini akan mempengaruhi keleluasaan mereka menghasilkan berita atau juga mengemas berita. Jadi buat saya untuk masalah independensi perlu dilihat dari berbagai aspek ya. Tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab jurnalis ya. Karena jurnalis juga ada di ruang yang dimana sangat menentukan seberapa besar dia bisa punya independensi dan bagaimana dia mengoperasikan idealisme dia dalam kebebasannya itu. Oke. Pak Agung dan juga Bu Eni, menurut catatan Advokasi Aji Indonesia ini masih terdapat ratusan kasus kekerasan terhadap pers sepanjang tahun 2020. Kekerasan fisik juga termasuk salah satu jenis kekerasan terbanyak. Di Lampung ini hingga September 2020 tercatat 4 kasus yang berkaitan dengan kebebasan pers. Nah, bagaimana Anda melihat ini sebagai anggota Dewan Pers, Pak Agung? Ya, baik. Terima kasih. Kalau bicara kasus memang debatable karena satu sama lain datanya berbeda. Tetapi yang menjadi persoalan, kasusnya memang ada. Yang pertama misalnya begini, ketika ada memang tindakan kekerasan yang terjadi berakibat sebab akibat. Misalnya begini, dalam kurun waktu yang terakhir misalnya ada demo terkait Omnibus Law. Di penghujung tahun 2019 itu cukup menyita perhatian publik, di mana ada beberapa teman-teman jurnalis, saya tidak menyebut wartawan ya. Kalau wartawan biasanya nanti akan gender, Bu ini nanti komplain. Tapi kalau jurnalis pasti laki dan perempuan sama. Kemudian berimbas mengalami tindakan kekerasan. Sekali lagi kita juga mesti fair melihat kacamatanya bahwa ada yang memang terimplikasi karena itu, tetapi kadang-kadang kita nih cukup punya challenge teman-teman jurnalis itu kalau mengambil satu momen berita, angle, kalau tidak pada tempat yang cukup
dominan rasanya tidak afdol, sehingga kadang-kadang juga melupakan faktor keselamatan ketika saling berhadapan massa, misalnya aparat penegak hukum dengan pendemo, kemudian dia mau mengambil momen berita, angle ataupun foto yang cukup bagus masuk di antara sela-sela itu sehingga terjadilah chaos. Itu salah satu di antaranya. Terjadi, tidak bisa dipungkiri, karena sekali lagi makanya kami selalu mengingatkan ketika itu terjadi, teman-teman juga tidak hanya dilengkapi dengan ID card karena ukurannya kecil, kemudian sekarang apalagi teman-teman jurnalis sudah tidak dengan gaya eranya saya, dimana kalau bawa kamera besar tuh kayaknya suatu kebanggaan Bu Eni. Kalau sekarang kan sudah sangat canggih teman-teman dengan peralatan yang sangat digital ya, kamera kecil atau handphone barangkali sudah bisa mengabadikan. Nah ini menjadi sesuatu yang debatable, makanya kami mengingatkan untuk apa? Gunakanlah perangkat yang memang bisa menjadi dominan, orang bisa membedakan. Misalnya rompinya, kemudian tadi mengambil angle itu tidak harus dalam posisi yang masuk dalam konflik. Kalau dibilang bagaimana caranya, ada dan bisa, kualitasnya sama-sama clearnya. Nah kemudian persoalan yang lain banyak, tadi misalnya di Lampung. Sekali lagi ketika itu terjadi, ini kita bicaranya kompleks. Begitu terjadi, kemudian kita mengadvokasi, tentunya akan melalui proses hukum. Ketika kita bawa ke kantor polisi untuk membuat surat laporan dan ujung-ujungnya divisum, yang bersangkutannya menyampaikan, sudahlah Pak, jangan diperpanjang lah, karena butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort. Karena terus terang kami dari Dewan Pers terutama, atau juga mungkin organisasi induknya, terutama yang paling terdekat sebetulnya adalah perusahaan yang menaungi, harus memberikan pendampingan. Tetapi sekali lagi menentukan itu kasus bisa berjalan atau tidak, maka yang bersangkutan. Karena kenapa? Dampaknya pasti akan sangat panjang gitu kan, waktu dan tenaga. Nah, barangkali itu kali yang ada. Jadi ketika kasusnya memang terjadi masuk, tetapi ketika kemudian tidak lanjuti, ada juga beberapa kasus, banyak mungkin yang kemudian korbannya merasa ya tadi sudahlah, karena ini adalah bagian pekerjaan atau dengan segala cerita. Tetapi ini bukan menjadi pembenaran. Dewan Pers sendiri mencatat di tahun 2000 jumlahnya tidak terlalu banyak. Sekali lagi kami tidak dalam debatable dengan teman-teman yang lain punya data, karena tadi ada juga yang tidak dilaporkan tadi, jadi tercatat memang ada kejadian tetapi tidak dilanjutkan dalam proses hukumnya karena tadi yang bersangkutan keberatan. Kalau kemudian organisasi atau Dewan Pers menginisiasi ini dilanjutkan, pertanyaannya kan kembali lagi, lah orang yang jadi korbannya nggak mau masuk. Tapi sekali lagi seperti yang disampaikan di awal, ya mudah-mudahan teman-teman jurnalis bisa sepakat bahwa tidak dalam posisi satu berita satu nyawa lah, bahwa kepentingan jurnalis itu adalah penting turun ke lapangan, betul, untuk mengambil berita eksklusif, betul, tetapi bagaimanapun juga faktor keselamatan, dan saya yakinkan bisa, dan itu sudah terjadi. Tidak harus dalam posisi berkonflik, masuk ke tengah konflik kejadian, kemudian itu menjadi korban. Tidak hanya korban fisik, tapi juga korban peralatan. Yang sedang ramai sekarang itu kan adalah korban juga kekerasan terhadap verbal, bahkan yang kemarin kan ada juga penyerangan doxing gitu kan. Nah ini menjadi persoalan dan memang itu faktanya ada. Sekali lagi kita prihatin, harapan kita tentunya semua pihak, perusahaan yang bertanggung jawab langsung dengan pekerjaan jurnalisnya, teman-teman jurnalisnya paham juga bagaimana safety-nya mengambil, mencari, mengolah data berita gitu kan. Kemudian juga organisasinya memberikan advokasi, kami termasuk Dewan Pers, karena ada beberapa kasus juga yang kemudian dilaporkan ke polisi, kita juga melakukan tindakan pendampingan. Tetapi sekali lagi banyak ada kasus-kasus yang tercatat oleh teman-teman tapi tidak dilaporkan karena kasusnya tadi hanya sampai pada yang bersangkutan menolak untuk dilanjutkan prosesnya dengan segala pertimbangan korban, dan kami menghormati akan keputusan tersebut. Tetapi tetap menjadi catatan koreksi kepada kita semua terkait dengan adanya kejadian tersebut. Saya rasa itu. Oke, baik. Saya ingin ke Bu Eni, bagaimana kacamata Anda dari sisi akademisi? Ya, saya memang prihatin ya. Saya melihat data AJI itu 2020 53 kasus kekerasan. Yang tertinggi bahkan terjadi sempat di 2016 sampai 78 kekerasan.
Dan yang saya amati, data itu menunjukkan bahwa 43% dilakukan oleh aparat. Dan kedua terbanyak juga yang juga mengherankan adalah warga masyarakat. Jadi saya pikir ini posisi jurnalis sekarang menjadi sangat dilema sekali ya. Tidak juga bisa mendapat ancaman dari warga, padahal mereka juga punya resiko menghadapi aparat ya. Aparat di sini ada yang sipil, militer, polisi ya. Jadi ini posisi yang buat saya sangat memprihatinkan. Sementara di sisi lain mereka sebetulnya ingin memperjuangkan kepentingan publik, tapi ternyata warga sebagai bagian dari publik ada juga yang bisa melakukan kekerasan pada jurnalis. Ya, saya ingat misalnya wartawan Tempo, wartawan Metro ya, yang sangat kaget juga teman saya sebagai wartawan Metro ketika mereka kemudian tidak diperkenankan oleh warga atau masyarakat untuk meliput kegiatan mereka. Hanya trust masyarakat sudah berkurang, padahal mereka menghadapi resiko yang besar juga menghadapi para aparat atau penguasa. Jadi buat saya ini situasi yang secara profesi juga sudah sangat rentan kekerasan. Dan buat saya kekerasan yang terjadi pada jurnalis itu mencerminkan bahwa perlindungan kita terhadap jurnalis itu masih rendah. Ya, apapun alasannya. Perlindungan pada jurnalis menurut saya harus menjadi isu yang terus didorong menjadi sangat penting. Ya, saya sepakat bahwa ini bukan masalah yang mudah ya, tapi kekerasan pada jurnalis itu bukan kekerasan yang hanya merugikan individu. Karena kekerasan pada jurnalis akan merusak sistem pers, akan merusak sistem demokrasi kita. Bukan masalah korbannya individu, korbannya adalah tatanan komunikasi atau tatanan demokrasi kita. Ketika kekerasan terus terjadi, jurnalis agak ragu dan takut untuk melakukan liputan, maka yang dirugikan bukan hanya si jurnalis atau perusahaan media, tapi kita masyarakat. Sehingga buat saya ini menjadi isu penting yang harus diperjuangkan. Ya, baik diperjuangkan oleh Dewan Pers, kemudian juga para organisasi jurnalis ya, dan juga tentunya masyarakat sipil yang harus menuntut, karena ini bukan merugikan individu. Ini masalah bukan bahwa kemudian dia terganggu, tapi ini masalah kita semua. Hanya kasusnya menimpa individu, tapi tatanan demokrasi kita akan hancur kalau kita mendiamkan itu. Ya, itu saja. Oke. Jadi perlindungan untuk pers ini masih kurang baik ya Bu Eni ya di negeri kita. Baik, Bu Eni dan juga Pak Agung, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini. Tapi kita harus jeda dulu sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.